Nah, pengertian manusia dan lingkungan. Pengertian lingkungan menurut para ahli, beberapa pakar lingkungan tidak membedakan secara tegas ya antara pengertian lingkungan dengan lingkungan hidup, baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan dalam istilah lingkungan environment lebih luas daripada istilah lingkungan hidup, life environment. Adapun beberapa pengertian lingkungan dari pakar lingkungan diantaranya sebagai berikut. Pengertian lingkungan menurut Emil Salim ya. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempat dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Nah, ini ada hubungannya dengan dokumen yang namanya Fratelli Tutti ya. Betul enggak? Ya. Atau bisa dipahami ya, kita kan sekarang itu lagi konsen gereja Katolik itu pada bagaimana ya kita mempertahankan lingkungan hidup ini biar menjadi baik. Kemudian batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor alam, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita lewati itu, kalian sudah paham pengertian lingkungan ya. Kemudian pengertian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungan dan yang lainnya, berasal dari kata Yunani oikos, habitat, dan logos, ilmu. Ya. Jadi ekologi berarti ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ekologi itu kita bisa kenal, ada ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Ekologi ialah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Ekologi ialah biologi lingkungan. Kemudian itu pengaruh korelasi antara manusia dan lingkungannya ya. Kemudian pengaruh manusia pada alam lingkungan hidup ya. Nah, kita bisa lihat itu apa yang terjadi. Peranan manusia bersifat negatif terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. Eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam makin menciut. Depletions. Di kampung-kampung sekarang sulit mencari sumber air. Hati-hati di kampung kalian. Mata air, sumber air, tolong kalian nanti pulang kampung itu coba kalian kampanyekan supaya kita jangan ya nanti lalu membeli air minum. Sekarang sudah terjadi di kota Pontianak, kita beli air minum ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, punah atau merosotnya jumlah keanekaan jenis biota. Kita mudah dulu cari misalnya babi hutan, misalnya cari pelanduk, sekarang sulit ya. Cari rusa, cari kijang, tapi sekarang susah. Kemudian berubahnya ekosistem alami yang matang dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. Ini terjadi nih, ya. Kalau nanti pas musim-musim apa terjadi ya kebakaran. Kemudian keempat, berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor. Ya. Nah, ini udah terjadi di beberapa longsor di daerah-daerah kita, ya. Berbahaya. Kalian pas pulang ke kampung jalan naik motor tiba-tiba longsor. Kan akibatnya fatal. Kemudian 5, masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, ini sudah terjadi. Nah, peranan manusia yang menguntungkan antara lain, pertama melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama SDA yang tidak dapat diperbarui. Jadi kita harus menggunakan ya kita ini jangan sampai mengeksploitasi alam tuh terlalu merusaknya. Kita boleh menggarap. Makanya yang punya tanah yang diberikan warisan 2 hektar, 3 hektar, buatlah perkebunan. Ya. Buatlah sawah. Karena kalian butuh makan kan? Kalian makan nasi kan? Nah, coba belajar sekarang untuk menjadi petani yang baik. Ya. Banyak di antara kita tak tahu nanam padi. Itu diakibatkan karena orang tua kita mungkin tidak mau kita jadi petani. Padahal sebenarnya harus belajar ya. Kedua, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian beraneka jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Mari kita tanam durian kembali, mari kita tanam ya pohon-pohon buah tuh ya supaya kita bisa kembali menikmati hasil buahnya. Kemudian melakukan proses daur ulang serta mengolah limbah agar kadar bahan pencemarannya terbuang dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya. Plastik-plastik kalian jadikan pohon Natal, bisa kan? Plastik kresek. Sebenarnya mudah. Ya, bisa botol. Ya, saya pernah menggunakan kertas bekas kok buat pohon Natal.
Ya, kalian buat kreatif, staples, jadilah dia. Ya, banyak yang bisa kalian gunakan, tidak perlu beli. Kemudian yang keempat, ya, melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. Jadi tolong kalian punya tanah jangan hanya ditanami satu saja, bisa ditanami macam-macam. Membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman jenis makhluk hidup. Kalian bisa masuk ke fungsi pengurus adat lalu membuat, ya, aturan-aturan yang dapat melindunginya. Dan yang terakhir adalah sumber alam, ya. Ya, dua bagian yang tergolong dalam sumber alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, ya. Nah, lalu sumber alam itu, ya, itu terbatas. Ada sumber alam yang berupa pertanian dan tanah, kemudian air, berikutnya bahan tambang. Jadi tanah, sekarang kalian hati-hati, konflik tanah ini akan menjadi masalah di kampung kalian dan kalian akan menghadapi sebagai katekis untuk menjadi juru damai, juru runding. Ya, gara-gara batas tanah orang bisa berbunuh, orang bisa bertengkar, adik-beradik bisa tidak teguran, ya. Bapak kandung bisa, ya, membunuh anak kandungnya gara-gara batas tanah dan sebagainya. Dan ini harus kalian menjadi acuan, menjadi katekis untuk terus, ya, mensosialisasikan bahwa, ya, tanah itu tidak beranak. Tanah itu tetap. Tetapi yang bisa kita kembangkan dari tanah itu adalah hasil-hasilnya yang bisa bermanfaat. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, masalah erosi dan banjir, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu ada pencemaran tanah, air, udara, pencemaran suara. Kemudian ada kehutanan, ya. Kemudian, ya, bagaimana iptek dan kelestarian hidup, ya. Pandangan baru terhadap lingkungan, ya. Jadi mari kita pada abad ini untuk, ya, melakukan yang namanya menanam pohon, reboisasi. Kemudian perubahan iklim terutama curah hujan. Sekarang nih hujan nih berbeda-beda. Di tempat saya hujan, di sini tidak hujan. Di sini hujan, di sana tidak hujan. Kemudian peningkatan intensitas dan kualitas badai. Beberapa kali terjadi angin puting beliung, badai, ya. Kemudian kenaikan suhu serta permukaan air laut. Ini terjadi terus-menerus. Dan ini berbahaya. Dan akhirnya saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, mari kita menciptakan manusia dengan lingkungan sosial budaya yang baik. Dan kalian tinggal baca, ya, segmen terakhir ini supaya bermanfaat dan berdaya guna, ya. Bahwa penyakit wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Itulah COVID-19 yang diakibatkan karena pencemaran lingkungan dan, ya, katanya adalah rekayasa manusia. Sumber penyakit dapat berasal dari manusia, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung atau tercemar penyakit, serta yang menimbulkan wabah. Wabah membahayakan kesehatan masyarakat karena dapat mengakibatkan sakit, cacat, dan kematian. Demikianlah perkuliahan kita yang terakhir pada kesempatan ini. Terima kasih atas pertemuan kita satu semester ini. Saya mengucapkan selamat Natal kepada kalian. Semoga kalian, ya, Natal dan jangan lupa main ke rumah, ya kan? Silakan saja, ya kan? Ya, sempat tak sempat datang karena kan ngantarkan tugas kan. Jadi saya memohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dan mungkin ada hal-hal yang sifatnya mengganggu kenyamanan dari diri kalian. Modulnya sudah ada, ya, walaupun pada akhir-akhir modul ini luar biasa, ya. Karena modul ini ditutup dengan suatu proses bagaimana, ya, ada suatu contoh yang luar biasa tentang Yesus Kristus. Dan untuk itu sekali lagi silakan kerjakan tugasnya, ya. Dan tugas-tugas yang belum ada, ya, silakan dilaksanakan. Ini ada tugas lagi yang ini tolong dikerjakan 1 minggu dari sekarang, ya kan? Ya, dikumpulkan di WA dan diantar ke tempat saya nanti, ya. 1 orang yang tidak pulang, ya kan? Hah? Ini tugas. Semuanya pulang nggak? Masa semuanya pulang?
Nah, oh begitu. Ya boleh sah, boleh lah. Nah, ah, sekali Natalan ngumpulkan itu. Baik, demikianlah ya perkuliahan kita. Jadi tugas terakhirnya itu jangan lupa ada beberapa tugas TikTok yang kalian harus lakukan juga, yaitu untuk 3 modul ini kalian buat TikToknya dan kalian screenshot ke saya. Saya mau melihat ya kemampuan teknologi kalian ini. Maka mungkin banyak yang bertanya mengapa kita belajar ilmu sosial dasar ini kita harus membuat ya memahami teknologi informasi, karena memang itulah aplikasinya. Kemudian makalah ya, jangan lupa makalah itu kalian exposure di dalam YouTube dan TikTok kalian yang 20 halaman tuh. Ya. Jadi supaya nilai tugasnya tuh masuk ya. Jadi tolong tahu exposure. Kalian sampaikan di YouTube dengan di TikTok. Karena kita tidak bisa lagi untuk menjelaskan di kelas kan. Jadi tinggal kalian baca makalah kalian tentang apa. Ya. Kan udah jadi. Udah kan? Udah jadi kan makalahnya? Ya, makanya jadikan. Setelah jadi makalah itu kalian harus ya langsung sampaikan ke YouTube dan sampaikan ke TikTok makalahnya. Setelah itu screenshotnya ya. Di kampung tidak ada sinyal, kalian cari sinyal sendiri ya. Di kampung nenek saya mereka buat tower sendiri deh. Ada tower Pak, tapi nggak aktif. Ya, tidak apa-apa ya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami telah menyelesaikan rangkaian perkuliahan kami ini. Bimbinglah kami agar menjadi pribadi yang selalu penuh energi untuk menerima ilmu pengetahuan. Kami akan sebentar lagi liburan dalam menyongsong Natal dan juga akan segera menyongsong ujian akhir. Semoga kami sehat walafiat dan mampu menyelesaikan ujian akhir kami dan tugas-tugas yang diberikan dalam semester ini dan kami mampu kerjakan, dan akhirnya kami masuk ke semester 2 dengan penuh sukacita untuk menyongsong Natal dan Tahun Baru yang akan kami hadapi beberapa waktu ke depan. Berkatilah kami, berkatilah orang tua kami agar kami pulang kampung dengan penuh sukacita dan selamat, dan berkatilah saudara-saudari kami agar selalu memberikan kami kekuatan dan semangat bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe.